teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat hotspot voucher pada MikroTik. Teman-teman silahkan buka aplikasi Winbox teman-teman. Ya, kita buka Winbox. Silakan teman-teman masuk ke dalam Winbox. Oke. Setelah kita sudah masuk ke menu Winbox, teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan cara mengkonfigurasikan MikroTik untuk pertama kalinya. Kalau di sini saya sudah mengkonfigurasikan semuanya, tinggal kita melakukan pembuatan voucher hotspot pada MikroTik. Untuk pembuatan voucher hotspot pada MikroTik, langkah-langkahnya teman-teman coba buka ke menu IP, masuk ke menu hotspot. Kita masuk ke menu hotspot di sini. Masuk ke menu hotspot, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, di menu server ini, tampilan seperti ini, teman-teman langsung memilih hotspot setup. Ya, hotspot setup. Nah, setelah itu teman-teman ingin memilih pembuatan hotspot itu ke Ether berapa atau ke LAN berapa yang akan kita keluarkan menjadi hotspot. Contohnya, di sini ada 3 Ether 1 untuk mengarahkan ke modem yang kita gunakan, yaitu modem provider ke Ether 1 MikroTik. Untuk Ether 2 yang sedang kita pakaikan menuju ke laptop. Untuk Ether 3 ini yang akan kita buat menjadi voucher hotspot. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman silahkan pilih Ether 3 nanti di hotspot setup seperti ini. Saya ulangi lagi. Klik menu hotspot. Coba saya ulangi lagi dari awal. IP, hotspot. Muncul menu seperti ini, server. Terus pilih ke menu hotspot. Kita pilih Ether mana yang akan kita keluarkan menjadi hotspot voucher. Kita pilih Ether 3. Seperti ini. Ya, setelah teman-teman memilih Ether 3, teman-teman langsung klik next. Setelah itu next, 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 next. Nah, setelah sampai di DNS name, teman-teman silakan masukkan DNS name teman-teman. Contohnya saya di sini ingin membuat DNS name seperti ini. hepim93.net. Ini DNS name ini berguna agar saat seseorang login menggunakan hotspot voucher kita, ia akan masuk di halaman login. Halaman login itu akan menggunakan ini DNS name yang kita punya. Nah, seperti itu. Setelah teman-teman sudah masukkan alamat DNS name teman-teman, silakan teman-teman lanjut klik next. Nah, ini untuk password user admin. Nah, ini untuk password pertama, password default. Kalau di sini mungkin saya akan masukkan password admin saya atau password default saya untuk login ke halaman hotspot login nanti. Saya masukkan sini contohnya. Contohnya saya masukkan hepim. Nah, saya contohkan ya ini, hepim93. Ini untuk user login pertama kali saat kita menuju atau kita login ke hotspot. Saat kita terbawa ke halaman login hotspot, kita akan diminta untuk masukkan password login. Nah, teman-teman silahkan buat untuk password login pertama kali. Password login ini yang pertama untuk pribadi kita sendiri. Setelah itu saya sudah mengisikan dengan nama user admin, passwordnya 93. Saya next. Nah, setup has complete successful. Saya oke. Nah, sekarang port Ether 3 kita sudah membuat ke bentuk hotspot. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba login menggunakan WiFi yang kita sudah
colok ke Ether 3. Kalau saya di sini dari LAN Ether 3, saya colokkan ke modem router. Jadi saya colokkan ke modem routernya. Saya di sini menggunakan modem router TP-Link. Jadi saya coba login. Kita coba teman-teman. Saya buka ke menu ya, ini WiFi yang menuju Ether 3. Saya coba login, saya connect. Nah, dia akan minta seperti ini, login informasi. Saya coba klik ke halaman DNS name-nya yang tadi saya buat. Login ke halaman DNS name yang tadi saya buat, hepim 93 hepim 93.net. Ya, seperti ini saya login. Nah, dia akan tampil ke halaman login template MikroTik seperti ini. Kita disuruh masukkan password login. Kalau password login yang saya buat tadi mungkin hanya baru satu, yaitu untuk saya sendiri, untuk admin, untuk kita. Ya, saya masukkan tadi yang saya buat, username-nya hepim, passwordnya 93. Itu tadi yang sempat kita buat. Setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita sudah masuk ke halaman user login hotspot. Seperti itu. Kalau untuk HP atau handphone, seperti ini bentuknya. Nah, untuk handphone, saat kita klik Wi-Fi-nya, otomatis akan terbawa ke halaman login hotspot. Dan silakan teman-teman masukkan voucher atau user login admin yang teman-teman sudah buat tadi. Kalau untuk voucher, kita akan membuat baru. Cara membuat voucher baru, kita pertama-tama mendownload aplikasi namanya Mikmon. Coba saya contohkan. Di sini kita klik Mikmon. Kita klik Mikmon. Nah, seperti ini. Laksana 19 Mikmon. Nah, kalau saya di sini menggunakan Mikmon untuk membuat voucher. Ya, supaya saat kita ingin membuat 10 atau 20 voucher, kita tidak membuatnya satu persatu. Kita langsung membuat secara otomatis menggunakan generate-nya. Ya, kita download Mikmon. Nah, begini teman-teman. Nanti untuk link download Mikmon, teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi video saya. Nah, selanjutnya teman-teman klik di baca selengkapnya. Seperti ini di sini. Setelah muncul seperti ini, teman-teman langsung scroll ke bawah. Setelah itu, teman-teman memilih download Mikmon versi 3 di sini. Ya, saya download. Seperti itu. Selanjutnya, seperti ini, Mikmon F3 web server. Kita download. Nah, di bawah sini sudah mendownload. Kita buka hasil download tadi. Ya, kita buka hasil download tadi. Ya, seperti ini. Kita pindahkan dulu, saya pindahkan. Kalau di sini saya sudah mendownload Mikmon. Saya coba pastikan. Nah, setelah kita buka file Mikmon-nya, seperti ini, kita ekstrak dulu. Kita ekstrak. Kita buka file Mikmon-nya. Nah, seperti ini. Kawan-kawan langsung klik kanan, Run as Administrator. Ya, seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Mikmon Server Online. Ada bulatan hijau di sebelah kanan. Setelah itu, teman-teman langsung klik Open Mikmon. Kalau kita stop server, tandanya kita matikan servernya. Kalau start, nah, kita ingin membuka Mikmon-nya. Setelah itu, kita open Mikmon. Nah, untuk user login admin Mikmon, untuk defaultnya, yaitu seperti ini teman-teman. Mikmon
Nah, ini password dan username default dari Micmon saat pertama kali kita gunakan. Micmon huruf kecil semua ya teman-teman. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Ya, passwordnya 1 sampai 4. Usernya Micmon, huruf kecil semua. Setelah itu login. Nah, dia akan muncul tampilan seperti itu. Setelah muncul tampilan seperti itu, silakan teman-teman tambahkan router. Add router di sini sebelah kiri. Add router. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman silakan masukkan nama routernya apa yang teman-teman ingin buat. Contohnya saya di sini ingin membuat voucher atau begini, voucher hotspot lah. Voucher hotspot. Ya, seperti begini. Saya ingin membuat voucher hotspot seperti ini kan. Nah, contohnya, teman-teman silahkan tulis apa saja yang teman-teman inginkan. Contohnya voucher untuk hotspot atau voucher LAN 3. Saya di sini membuat voucher hotspot. Setelah itu kita masukkan IP mikrotik mana yang ingin kita tujukan ke pembuatan hotspot. Kalau di sini tadi kita menggunakan Ether 3 atau LAN 3 kan. Nah, Ether 3. Nah, seperti ini. Kita menggunakan Ether 3. Berarti IP Ether 3 ini 192.168.40.1. Ini IP Ether 3. Nah, kita masukkan IP Ether 3 di sini. 192.168.40.1. Nah, seperti ini. Karena kita ingin membuat voucher hotspot menggunakan IP dari Ether 3. Jadi kita masukkan alamat IP dari Ether 3 yaitu 192.168.40.1. Nah, 192.168.40.1 seperti ini. Selanjutnya, untuk username dan password, masukkan username password dari Mikrotik. Jadi, password login dari Mikrotik seperti ini. Saat kita membuka Mikrotik, dia akan minta username dan passwordnya kan. Teman-teman silakan masukkan username dan password seperti pada Mikrotik. Jadi di sini, jadi kita masukkan di sini username dan passwordnya, yaitu kalau saya di sini coba. Ini password login ke Mikrotik saya. Jadi kita masukkan ke Micmon juga seperti ini dan sama, tidak boleh beda. Seperti ini. Nah, kalau password login saya kan seperti ini. Dari buka Winbox, loginnya coba, passwordnya coba. Nah, teman-teman juga masukkan di sini. Username-nya coba, passwordnya coba. Itu untuk login Mikrotik, jadi masukkan sama seperti ke dalam Micmon ini. Untuk IP-nya seperti tadi. IP-nya kita ambil dari IP Ether 3. Nah, IP-nya dari IP Ether 3. Ini Ether 3 punya IP ya. Setelah itu teman-teman silakan tulis di sini hotspot name. Contohnya hotspot name saya di sini ya epim 93. Contoh epim 93. Nah, seperti ini contoh. Kalau teman-teman ingin membuat hotspot name-nya yang berbeda silahkan, tidak apa-apa. Mungkin tulis voucher untuk dijual atau gimana, terserah pokoknya. Untuk DNS name, masukkan DNS name yang kita buat tadi, hepim93.net. Coba kita cek kembali. Kita buka kembali ke menu IP. Kita buka kembali menu IP. Hotspot, mana hotspotnya? Ya, ini hotspotnya. Nah, di sini kita lihat di sini server profile di atas ini server profile. Nah, ini DNS name-nya, teman-teman. Nah, hepim93.net. Tidak boleh salah, teman-teman. DNS name yang telah kita buat, kita isikan ke dalam Micmon ini. Tidak boleh salah, teman-teman. Harus isikan yang sama seperti DNS name yang ada di Mikrotik. Seperti ini, hepim93 ini yang kita buat tadi.
Saya masukkan hepim93. hepim93.net. Ya. DNS name-nya hepim93.net. Seperti ini. hepim93.net. Nah, seperti itu. Setelah itu untuk menu yang lainnya biar lepas kosong seperti ini. Nah, session name voucher hotspot ini yang kita buat, terserah dari kita mau tulis apa saja. Setelah itu IP mikrotik 192.168.40.1. Ini IP yang menuju ke Ether 3 yang tadi saya masukkan. Username yang dari mikrotik, password juga yang dari mikrotik kita isikan di sini agar dia bisa langsung connect secara otomatis ke mikrotik. IP Ether 3, username dari mikrotik, password juga yang dari mikrotik. Hotspot name terserah dari teman-teman mau tulis hotspot name-nya apa. Untuk DNS name-nya, DNS name ini harus sama dengan DNS yang ada pada mikrotik yang telah kita buat, hepim93. Kalau saya di sini buat tadi kan. Nah, setelah itu teman-teman langsung klik connect atau langsung save saja. Kalau saya di sini langsung save. Nah, seperti ini. Setelah save, saya buka dashboard. Ya, saya klik menu dashboard. Akan muncul tampilan seperti ini. Artinya kita sudah masuk ke dalam menu mikrotik. Lihat di sini teman-teman. Board name hex light router board 750 R2. Coba kita samakan. Nah, ini teman-teman mikrotik hex light. Nah, hex light. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Setelah kita sudah buka seperti ini teman-teman, yang sudah sama seperti mikrotik F6392 hex light, dan dari Winbox sudah dapat terkoneksi ke mikrotik. Nah, ini untuk langkah pertama kita sudah sukses mengkonfigurasi Micmon ke mikrotik. Sekarang kita ingin membuat voucher secara otomatis. Nah, saya buka dulu ke mikrotik, teman-teman lihat. Saya buka kembali ya ke menu IP tadi, hotspot seperti ini. Coba kawan-kawan lihat, di sini server profilnya belum ada dan user profilnya juga belum ada. Ini masih kosong semua. Kalau biasanya kita ingin membuat user, contoh biasanya kan kita kalau di mikrotik buatnya secara manual saja. Kita klik add. Ya, seperti ini server apa, hotspot 1. Karena di sini ada hotspot 1 kan. Hotspot 1. Atau mungkin kita mau pilih all. Jadi semua Ether itu tuh masuk ke dalam menu all ini. Setelah itu kita, kalau saya di sini pilih ya hotspot 1 lah. Karena saya buat hotspot ke Ether 3. Ya, saya pilih hotspot 1. Setelah ini kita buat nama, contohnya nama din atau passwordnya 234. Nah, profil defaultnya, karena kita belum buat profil defaultnya. Nah, kalau di sini kita akan buat secara manual. Kan biasanya agak rumit. Masa kita harus buat voucher secara manual? Voucher ini, nama ini, password ini, terus kita buat baru lagi, voucher nama ini, password ini, dan seterusnya. Kita akan buat satu persatu. Bagaimana cara agar kita buat secara otomatis? Contohnya 10 voucher otomatis akan dibuat random oleh Micmon itu sendiri. Nah, seperti ini. Ini kita lepas ya, kosong, jangan dibuat. Otomatis saat kita buat di menu Micmon ini, dia akan masuk ke menu mikrotik. Sekarang kita coba. Kita buat pertama kali, kita buat untuk user profile dulu. Jadi teman-teman langsung klik menu user profile di sini. Setelah itu teman-teman langsung klik add profile, buat profile baru. Ya, seperti ini. Contohnya, saya ingin membuat voucher. Saya ingin membuat voucher 1 jam. Nah, seperti ini teman-teman, 1 jam profile baru. Ya, saya masukkan di sini namanya 1 jam. Address poolnya kita klik none saja. Address poolnya none. Untuk share user itu kita pilih 1. Apa arti dari share user? Share user ini artinya
Jika kita membuat voucher, contoh, kita ingin voucher yang dibeli atau yang digunakan oleh orang lain hanya bisa masuk di beberapa perangkat saja. Saat saya memberikan satu voucher ke teman saya, jadi dia hanya bisa menggunakan voucher ini untuk satu perangkat saja, tidak bisa untuk dua perangkat. Kalau kita tulis masukkan di sini dua, berarti voucher yang kita berikan itu bisa digunakan oleh dua perangkat sekaligus. Jadi kalau kita tulis atau kita isi satu perangkat saja, artinya voucher itu hanya bisa digunakan oleh satu perangkat saja. Saat perangkat lain ingin masuk login, tidak bisa karena kita sudah mengaturnya di share user. Jadi user itu hanya bisa di share atau bisa digunakan hanya satu perangkat saja. Seperti itu. Saya di sini buat satu perangkat saja yang bisa masuk ke satu user atau satu voucher. Untuk rate limit, contohnya, ini ada up dan down. Up dan down. Kalau up ini berarti kita upload, down ini berarti kita download. Contohnya, saya berikan upload 512K. Nah, ini uploadnya 512K. Terus saya garis miring, untuk downloadnya 1 MB. Oh sorry, sabar. Downloadnya 1 MB. Nah, seperti ini contohnya. Nah, 1 jam berarti rate limitnya up-nya 512 kilobyte. 512 kilobyte seperti ini. 512 kilobyte. Untuk downloadnya 1 megabyte. Kita harus samakan dengan ini. Upload 512 kilobyte, download 1 megabyte. Nah, seperti itu. Untuk expired mode, teman-teman silakan pilih sesuka teman-teman. Kalau saya di sini biasa memilih remove. Jadi, arti dari expired mode ini, saat voucher itu sudah expired, otomatis akan dihapus. Jadi secara otomatis voucher yang sudah expired itu akan dihapus otomatis. Nah, seperti itu. Untuk validity-nya itu artinya voucher yang akan kita buat itu, contohnya 1 jam. Saya buat di sini validity-nya itu 1 day. Nah, 1 day. Teman-teman lihat contoh format di sini. Nah, ini ada 30 day, 12H, 12 hours, 30 M, 30 menit, 5 hours, 30 menit, dan seterusnya. Jadi kalau 1 day ini berarti 1 hari. Validity-nya itu, voucher itu 1 hari. Contohnya, voucher 1 jam. Jadi orang itu, saat dia gunakan voucher, validity-nya itu hanya 1 hari saja batas voucher itu. Seperti itu. Itu untuk waktu 1 jam. Untuk price, harganya contohnya teman-teman mau berikan harga berapa. Contohnya 2000 atau berapa, terserah dari teman-teman. Saya contohkan saja, di bawahnya juga sama 2000. Nah, seperti ini. Seperti ini. Setelah itu teman-teman sudah mengisi seperti ini, validasinya 1 hari. Setelah itu teman-teman langsung klik save. Nah, setelah save, coba kita lihat ke menu profilnya. Kita close dulu. Nah, seperti ini. Ini di menu profile list. Jadi kita bisa melihat profil mana yang telah kita buat. Share user, voucher ini hanya bisa digunakan untuk 1 orang saja. Rate limitnya upload 512 KB, downloadnya 1 MB, dan expired mode saat voucher itu sudah habis akan di remove otomatis atau dihapus otomatis. Validity-nya itu 1 day, 1 hari. Jadi 1 jam itu harus digunakan sampai habis selama 1 hari. Jadi orang itu tidak bisa menyimpan voucher itu untuk besoknya lagi. Saat dia sudah gunakan berarti harus dihabiskan selama 1 hari itu. Jadi saat dia gunakan untuk hari keduanya, itu otomatis vouchernya akan di-remove. Karena sudah expire, sudah dibatasi untuk 1 hari penggunaan voucher itu. Untuk harga silakan teman-teman isi sendiri seperti ini. Nah, ini untuk voucher 1 jam. Contohnya lagi kita buat untuk profile 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Kita coba buat kembali, tinggal teman-teman pilih menu add profile. Pilih namanya apa? Tadi 1 jam, sekarang kita kasih 2 jam. 2 jam seperti ini.
Setelah itu address pool tetap non share user satu, harus satu user berarti digunakan untuk satu orang. Rate limit 512 kilobyte. Nah, 512 kilobyte. Downloadnya 1 MB. Contoh seperti ini. Kalau teman-teman ingin memberikan uploadnya mungkin 1 MB, ya seperti ini nanti. Tergantung dari teman-teman, upload 1 MB, download 1 MB. Contohnya, saya membuat 1 MB, 1 MB. Untuk expired modenya, silakan teman-teman pilih sesuai teman-teman punya kesukaan, mau notif and record, remove and record, atau notice, remove, atau tidak. Kalau saya di sini biasa memilih remove. Untuk validity-nya itu, kalau 2 jam ini ya saya 1 day saja lah, 1 day, 1 hari saja. Saya buat di sini loginnya 1 hari saja, penggunaannya maksimal 1 hari untuk voucher 2 jam. Terus kalau untuk price-nya ya tergantung dari teman-teman mau harga berapa. Contohnya saya di sini. Ya, contohnya saja 4.000. Bawahnya juga 4.000. Nah, seperti itu. Setelah itu kita langsung save. Seperti itu. Setelah itu kita close. Nah, seperti ini. Sudah ada user profile. Nah, profile list di sini, profile yang kita buat tadi 1 jam dan 2 jam. Saya contoh kecilnya seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin menambah lagi, silahkan tinggal add. Tambah yang 1 hari atau berapa terserah dari teman-teman. Yang penting buatnya seperti yang kita lakukan tadi. Mungkin saya tidak jelaskan terlalu panjang, ya simpel-simpel saja lah. Selanjutnya kita sudah membuat profilnya seperti ini, profil 1 jam 2 jam. Sekarang kita buat untuk vouchernya. Kita masuk ke menu user. Coba kita kecil kembali ya, masuk ke menu user sini teman-teman. Kita klik user. Nanti akan muncul user list, add user, generate. Kita klik generate. Jangan add user. Kalau kita klik add user, artinya kita buat voucher ini secara manual, satu persatu. Jadi lama nanti. Jadi kita langsung klik ke menu user list, generate. Nah, buat voucher secara random atau secara otomatis. Kita generate. Nah, seperti ini. Setelah muncul menu seperti ini, teman-teman tinggal memilih. Teman-teman tinggal memilih mau buat voucher yang, contohnya kita mau buat voucher yang 1 jam. Voucher 1 jam itu kita mau buat berapa user atau berapa pengguna. Contohnya saya di sini ingin buat untuk 10 orang. Ya, kita ingin membuat voucher untuk 10 orang. Untuk servernya, kita tinggal memilih ke hotspot 1, yaitu Ether 3, kan kita sudah buat hotspot 1. Setelah itu, user mode. Nah, user mode ini artinya username dan password itu sama atau berbeda. Username dan password atau username dan password itu sama. Kalau saya di sini mencontohkan username dan password dulu ya. Username dan password. Ya, seperti ini. Ini istilahnya minimal dan maksimal. Berapa karakter user dan password. Kalau saya di sini ya tidak usah terlalu panjang lah. 3 karakter saja. Prefix ini dilepas saja. Ya, setelah itu karakter. Karakter di sini ada random. Password dan user itu akan dibuat secara random, ada yang huruf besar, huruf kecil, angka dan lain sebagainya. Ini teman-teman tinggal cocokkan saja. Saya contohkan satu yang random bagian sini. Saya klik default profile. Default profile-nya kita tinggal memilih yang tadi kita buat, user profile yang kita buat tadi. Kita ingin membuat yang 1 jam dulu untuk user profile yang 1 jam. Nah, seperti itu. Setelah kita sudah memilih user profile yang 1 jam yang kita buat tadi, sekarang kita pilih time limitnya. Tadi kita buat untuk 1 jam. 1 jam itu berarti 1 hours, 1 jam. Kalau kita memilih 1 day berarti 1 hari. Jadi kita memilih 1 hours. Ya, teman-teman lihat format time limit di sini. 30 day, 12H, 4W, 3D dan seterusnya. Ya, contohnya saya di sini
Ini kita buat profile 1 jam. Tadi kan. Untuk time limitnya 1H, 1 jam berarti. Nah, seperti itu. Setelah itu kita klik generate. Di sini teman-teman, generate. Nah, setelah itu kita coba cek, kita close. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Yang tadi password yang kita buat tadi random secara otomatis, ada huruf, angka, ini akan dibuat random. Profilnya 1 jam. Seperti itu teman-teman. Profilnya 1 jam. Kecepatannya 512 kilobyte yang kita buat, yang tadi kita sudah buat di user profile kan. Kecepatannya 512K untuk upload. Terus untuk downloadnya 1 MB. Nah, seperti itu. Ini jamnya 1 jam, 1H, hours, berarti jam. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat profile yang 2 jam. Kita kembali ke menu user. Kita generate. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita ingin membuat berapa voucher yang kita buat. Contohnya saya buat 10 voucher. Al servernya hotspot 1 ke LAN 3 atau Ether 3 kan, hotspot 1. Ini karena saya tidak mengganti nama, jadi saya masih nama manual hotspot 1. Terus untuk user modenya silakan mau passwordnya secara random dibuat seperti apa. Tadi kita sudah memilih username dan password. Coba kita memilih username sama dengan password. Coba. Berapa karakter kah username dan password? Coba saya memilih 4 karakter. Prefixnya dilepas kosong saja. Nah, karakter user dan password itu seperti apa? Ya, saya contohkan. Ada huruf besar, huruf kecil, atau begini. Random 1, 2, 3 saja. Coba kita memilih huruf besar dan huruf kecil seperti ini. Huruf besar, huruf kecil, angka. Random. Profil default. Nah, profil yang kita buat tadi yaitu 2 jam. Ya, seperti ini. Time limitnya 1 jam, 1H. Hours itu jam. Jadi kita memilih profilnya 2 jam kan. Nah, time limitnya 2 jam 2H. Ya, 2 jam 2H. Seperti ini. Setelah kita sudah buat seperti ini, kita ingin membuat 10 voucher. Server hotspot 1 ke Ether 3 tadi. Terus username sama dengan password. Berapa karakter kah username dan password? Yaitu sama 4 karakter. Nah, prefix dilepas kosong saja. Karakter user dan password itu ada huruf besar, huruf kecil, angka. Nah, seperti itu. Profilnya 2 jam yang tadi kita buat. Time limit 2 hours, 2 jam, hours, jam, 2 jam. Nah. Setelah itu generate. Ya, sudah, kita close coba. Nah, ini hasilnya. 4 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Nah, teman-teman. Dia di menu komen 2 jam. Kita buat tadi. Nah, itu contoh kecilnya. Coba kita buat lagi beberapa user profile lagi. Teman-teman masuk ke user profile. Kita lihat dulu profil listnya. Nah, profil list di sini kita buat baru 1 jam, 2 jam. Coba kita membuat untuk 1 hari. Kita buka ke menu add profile. Kita ingin menambahkan profil baru untuk 1 hari. Tadi kan baru 1 jam dan 2 jam. Ya, kita buat untuk 1 hari, add profile. Ya, setelah muncul menu seperti ini, kita silakan isikan nama. 1 hari. 1. Oh, sabar. Kembali lagi, kita klik nama ulang. Kita klik nama 1 hari. 1 hari. Contoh, kita ingin membuat voucher 1 hari. Setelah itu kita pilih address poolnya masih tetap seperti sama, non saja. Share user 1 voucher untuk 1 perangkat. Nah, untuk upload dan download, silakan teman-teman isikan. Contohnya tadi 1 jam 512K atau 1 M. Terserah dari teman-teman. Kalau mau 1 hari itu 512K juga atau 1 M terserah. Contohnya saya di sini 1 hari itu 1 M. Itu untuk uploadnya. Downloadnya juga 1 M. Contohnya seperti itu. Nah, saya coba isikan ya. 1 M.
Ini untuk uploadnya. Untuk downloadnya 1 M. Nah, ikut sesuai menu di sini. Up, down. Nah, 1 M, 1 M, 1 MB, 1 MB. Atau 512 kilobyte juga baik. Terserah dari teman-teman. Setelah itu, expired modenya. Saya di sini memilih tetap remove. Saat expirednya sudah habis, otomatis akan dihapus oleh Mikrotik. Setelah itu, validity. Maksimal penggunaan voucher itu, ya kalau 1 hari, ya saya kasih 2 hari lah, 2 day. Jangan harusnya sebentar saat kita ingin membuat user vouchernya nanti. Setelah itu, validasinya 2 hari, karena sini kan vouchernya 1 hari. Tidak mungkin kita kasih 1 day. Nanti kalau orang itu mungkin dia saat menggunakan hari ini, besok dia ingin menggunakan lagi, pasti otomatis akan di-delete. Jadi kita buat 2 day saja. Setelah itu, teman-teman isikan harganya. Harganya berapa terserah. Ya contohnya saja lah. 10.000 begitu. Contoh. Di bawahnya juga 10.000. Nah, untuk lock user ya nggak usah kasih disable, kasih enable juga baik. Nah, atau mungkin takutnya orang lain itu ingin logout terus masuk ke perangkat lain kan, ya teman-teman kasih enable saja, kasih disable saja lah. Nah, kasih disable saja supaya dia bisa menggunakan di perangkat mana saja, tapi hanya bisa untuk satu perangkat juga di sini. Voucher itu hanya bisa digunakan untuk satu orang saja. Jadi dia ingin ganti HP, jadi dia harus logout dulu di HP yang sebelumnya dia gunakan, baru dia masuk kembali. Kalau teman-teman kasih 2, berarti dia bisa gunakan untuk 2 perangkat. Seperti itu. Jadi kita pilih satu saja. Setelah kita sudah mengisi user profile seperti ini, 1 hari, ada 10 non, seri user 1, rate limit, uploadnya 1 MB, downloadnya 1 MB, expired mode remove, validasi 2 hari, harganya ini. Setelah itu save. Nah, seperti itu. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini 1 hari. Setelah itu kita coba buat tambah 1 profile untuk 1 bulan. Kita klik add di profile sini. Ya, tinggal memilih 1 bulan. Name-nya 1 bulan. Address pool seperti biasa non, share user 1, rate limit. Uploadnya berapa? Terserah dari teman-teman. Mungkin uploadnya itu 1 MB. Downloadnya mungkin 2 MB. Nah, seperti itu. Tergantung dari teman-teman ya. Ini tetap pilih remove saja. Expired mode, validasi untuk 1 bulan itu berapa? Kalau saya di sini 1 bulan berarti kita kasih tetap 1 bulan. 1 bulan itu kita isinya 30 day. Gitu. 30 day. Seperti itu. Atau mungkin kawan-kawan ingin kasih lebih, mungkin 31 day, 1 bulan. Kan 1 bulan kan ada yang 31 hari, ada yang 30 hari. Jadi tergantung dari teman-teman. Ya, contohnya 31 day, 31 hari. Ya, validity-nya. Harganya contohnya berapa teman-teman? 30.000 gitu contohnya. 30.000. Nah, itu seperti ini. Udah, yang ininya tidak usah ya, lepas seperti biasa saja. 1 bulan non, seri user 1, rate limit upload 1 MB, download 2 MB, expired remove, validity 31 day, 31 hari. Nah, seperti ini. Setelah itu save. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 bulan. Mungkin teman-teman ingin buat 1 jam, 2 jam, 7 jam, 14 jam. Nanti silahkan buat, ikuti saja langkah-langkah tadi. Setelah itu sekarang kita buat untuk user vouchernya. Untuk 1 hari dan 1 bulan tadi. Kita masuk ke menu user. Setelah itu generate. Ya, muncul menu seperti ini. Silahkan pilih. Kita pilih, coba kita buat 10 voucher dulu. Ke servernya hotspot 1. User modenya
User mode-nya terserah dari teman-teman mau pilih yang mana, contoh user dan password. Name like-nya ya ini, password dan username-nya apa, berapa karakter. Contohnya saya pilih 4 saja supaya jangan terlalu rumit. Prefixnya dilepas kosong. Nah, user dan passwordnya random, kita pilih yang mana, atau angka, huruf besar semua coba, atau random huruf besar dan huruf kecil. Profil default ini harus dipilih. Nah, profil default mana yang ingin kita buat. Tadi kita ingin membuat tambah yang 1 hari dulu, tambah kan 2 jam kita sudah buat, 1 jam kita sudah buat yang 1 hari. Nah, untuk time limitnya teman-teman silakan masukkan 1 day. 1 day artinya 1 hari. Kalau 1 hari tadi kan 1 jam. Nah, ikut sesuai dengan user profile yang kita pilih. 1 hari berarti 1 day. Kalau 1 jam berarti 1 hours. Seperti itu. Setelah kita sudah mengisi seperti ini, langsung klik generate. Sekarang kita cek. Nah, ini dia teman-teman. Profil 1 hari, 1 day. Seperti ini. Jadi kita tinggal buka, tinggal berikan passwordnya. Nanti kita coba buat yang untuk 1 bulan dulu. Kita generate lagi. Contoh kita buat 10 voucher lagi. Hotspot 1 ke Ether 3 tadi. Ya username sama dan password coba 3 karakter saja. Prefix kosong. Ya ini username password mau random apa. Coba saya pilih angka semua sajalah. Profilnya yang 1 bulan yang telah kita buat tadi. Ya, setelah itu time limitnya 1 bulan. Berarti 30 day. 30 hari. Seperti ini. Lihat teman-teman. Atau tadi kita buat 31 hari. 31 day. Contohnya 1 bulan. 31 hari. 31 day. Ya, seperti itu. Setelah kita sudah buat seperti ini, kita langsung generate. Kita close. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sudah selesai. Coba kita lihat semua profile atau user yang kita sudah buat. Kita klik di user list. Nah, seperti ini. Ada yang 1 jam, 1 jam kan 1 hours. 2 jam, 2 hours. 1 hari, 1 day. Nah, 1 bulan, nah seperti ini. Nah, setelah kita sudah buat seperti ini, sekarang teman-teman tinggal memprintnya. Cara print vouchernya seperti ini teman-teman. Jika kita ingin melihat saja atau langsung memberikan, silahkan klik salah satu voucher. Kita lihat, tinggal berikan kepada pengguna yang ingin login. Kalau kita ingin print supaya lebih bagus, teman-teman coba pilih ke menu komen dulu. Pilih yang mana? Yang 1 jam, 2 jam, 1 hari, atau 1 bulan. Contohnya kita ingin print yang 1 jam. Kita klik di menu komen, pilih yang 1 jam. Seperti ini. Langsung klik di small atau QR atau default. Contohnya saya pilih small. Print small. Seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita pilih, klik halaman sesuaikan atau bagaimana, portrait, landscape, warna, hitam putih atau bagaimana, terserah dari teman-teman. Setelah itu cetak. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba login ke hotspot voucher yang telah kita buat tadi. Kita coba login menggunakan handphone. Kita coba login menggunakan handphone. Kita buka wifi-nya. Tadi wifi-nya Mikrotik test. Kita coba login. Dia akan terbawa otomatis nanti ke halaman login hotspot. Kita klik. Seperti itu. Ya, kita tunggu. Ya, dia terbawa ke halaman login hotspot. Ini template-nya masih template default dari Mikrotik. Nanti untuk video-video berikut saya akan menjelaskan cara mengganti template login hotspot pada Mikrotik.
Nah, sekarang kita masuk ke voucher yang telah kita buat tadi. Contohnya saya memilih voucher yang 1 jam. Saya coba cek yang 1 jam passwordnya apa. Nah, ini. Atau kita bisa masukkan langsung passwordnya tadi T huruf kecil ya. T3, aduh, sabar. Huruf kecil T3 S. Passwordnya 594. Ya, seperti itu. 594. Kita coba login. Ya. Nah, sudah masuk dan sudah bisa login. Teman-teman lihat? Ya, seperti itu. Selanjutnya kita coba cek di Winbox atau di user aktif. Kita cek user list. Nah, di sini kita lihat sudah mulai terpakai di voucher yang 1 jam. Nah, seperti ini. Oktober. Nah, ini sudah mulai aktif. Nah, kita sudah melihatnya. Jadi expirednya sampai 18/2021. Nah, seperti itu. Ini sedang berjalan yang 1 jam. Untuk cek user aktif, hotspot aktif. Di bawah menu hotspot aktif kita cek. Nah, sekarang sudah ada user yang 1 jam tadi. Ya, user 1 jam up di sini. Untuk Hepim tadi yang masih Hepim itu tuh user default yang kita buat tadi, itu yang masuk hanya kita sendiri. Nah, seperti ini. Kalau di Mikrotik nanti akan muncul juga seperti ini. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Jadi kita tidak membuat manual. Jadi kita secara otomatis membuatnya. Di Mikrotik juga akan muncul aktifnya. Nah, tes sedang aktif. Di sini teman-teman sedang berjalan. Ini session time-nya yang tadi kita buat 1 hours tadi. Sini waktu sedang berjalan. Nah, seperti itu teman-teman. Waktunya sudah berjalan 59 menit. Sisa waktunya 59 menit dan berjalan terus. Mungkin hanya itu saja videonya. Nanti untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti template login hotspot pada Mikrotik. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.